51 hektar sudah ada pembebasan oleh PT PKP, tersisanya sekitar 500 sekian ini menjadi klaim kehutanan. Padahal ini merupakan tanah ulayat, dan mohon kepada pimpinan kita, kepada Bapak Presiden untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat Pulau Sengyang supaya tanah ulayat ini kembali tidak menjadi justru tanah kehutanan, karena di mana ada Undang-Undang 45 Pasal 33 bumi dan air yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara semata-mata kemakmurannya untuk rakyat. Hal inilah menjadi tuntutan rasa keadilan, tuntutan rakyat masyarakat Pulau Sengyang. Itu pihak kehutanan yang bisa lebih ini Pak, pihak Kemenhut atau pihak BKSDA atau pihak apa Pak? Termasuk BKSDA. Ya, ini memohon untuk diberikannya tanah ulayat ini kepada rakyat Pulau Sengyang. Nah, PT PKP itu kan udah ngasih 200 sekian Pak. PT PKP lain, itu ranahnya lain lagi. Itu kepemilikan punya PT PKP dari 768 hektar, 251 hektar punya PKP. Tersisanya itu punya kehutanan, ini yang diklaim oleh kehutanan, dan ini dimohon untuk rakyat Pulau Sengyang yang kaitannya dengan sejarah bahwa ini adalah tanah ulayat pemberian dari Kesultanan Lampung, kaitannya dengan sejarah Kesultanan Hasanuddin, sejarah mengislamkan di Banten. Tapi untuk proses administrasi tanahnya kan sekarang ada program bagi-bagi sertifikat itu Pak. Warga-warga di sini sudah ikut mengajukan. Ini justru itu tanah ulayatnya dulu dikembalikan, baru progres itu mungkin naik. Itu kan harapan rakyat, itu yang kita harapkan supaya sepenuhnya ini adalah tanah ulayat kembali kepada rakyat, kepada masyarakat Pulau Sengyang. Ini berarti tanggung jawab Pemkap Serang atau Pemkot Serang Pak? Pemkap. Yang tidak mengertinya adalah aset Pulau Sengyang berada di Provinsi Banten, Kabupaten Serang. Tetapi dalam hal ini justru kenapa ini seolah-olah punya asetnya di bawah naungan KSDA Bandung. Tidak dalam konteks pengelolaan menjadi aset sepenuhnya Kabupaten Serang maupun Provinsi Banten. Sehingga ini mempersulit dalam konteks birokrasi. Ya, harapannya itu aja. Mohon saya atas nama pemerintah desa, karena melihat keadilan buat masyarakat Pulau Sengyang, tanah ulayat ini dikembalikan kepada masyarakat Pulau Sengyang. Itu saja. Ya. Lagi dulu kemari masih ada ratusan orang lebih. Ratusan orang lebih. Iya. Kesini malah milih ke darat ya. Iya. Jadi kalau itu ke darat begitu. Kalau melahirin ke darat begitu. Iya. Tapi sehari-hari mah ada di pulau. Ada di pulau begitu. Kebanyakan mah di pulau. Iya. Susah itu di Jawa mah. Nggak punya uang mah susah. Iya. Nggak bisa jajan. Iya. Kalau di sini mah apa juga ada semua. Ya kalau di hutan begini matnya apapun aja laku nih, bikin areng lah, bikin kayak bakar begitu. Itu dijualnya ke darat. Ke darat juga Kak Anyar itu. Jadi waktu bapak kemari itu artinya dulu tuh ada kelapa di musola itu doang tuh. Cuma nemplok situ aja. Di sini mah nggak ada. Kata masyarakat sini tuh kalau mau nanam kelapa gitu, ya buka aja lahan begitu. Jadi bibitnya ngambil dari sini begitu, kita beli, begitu. Beli bibitnya, tukang bibit itu tuh berapa biji begitu. Dikasih. Bukan dikasih, ngasih mak jojong begitu, artinya beli jojong gitu. Nah, iya.
Jadi bapak tuh ikut ngambil kelapa begitu. Jadi kan dapat gelendok tuh, dapat itunya. Ditaruh nanti udah Jadi tumbuh. udah itu, jadi ntar nyongkosan ngunduh nih bapak nih, pita bibit itu begitu, berapa ratus begitu. Tapi selain apa namanya, selain kelapa di sini apa aja Pak pertanian yang subur gitu? Atau Kalau di sini tuh dulu tuh padi, jagung. Padi, jagung ada macam-macam, dulu? bombang. Ada jagung, padi. Jadi pakai pupuk lagi enggak? Apa aja ada. Enggak pakai Gini. pupuk gitu. Enggak di Ya? ini, enggak dipager-pager, enggak. Enggak dipagar-pagar. Enggak Haminya cangkul, dulu enggak. berarti ya. Enggak dicampur enggak. ada. Jadi tinggal Ada nanam-nanam doang. monyet. Cuman ditujuk nih. Digitu-gituin. Padi Oh, tuh. padi ini, padi gogo. Iya. Di cocoki itu, no? Iya iya. Cocoki bagus. Kalau Cuman ini sini apa, tuh singkong dari dulu apa tuh aja. namanya tuh. tikus itu. Cuman tikus doang itu, Kalau Pak. mau panen Iya, tuh, paling tikus. kalau kita nggak hati-hati begitu, besok kan mau panen padi. Kita ngomong-ngomong begitu, habis duluan sama tikus. Tikus. Iya. Zaman itu. Tapi kalau sekarang Pak, Sekarang juga begitu juga, Iya, masih banyak tikus. banyak. selain tikus, Monyet. monyet. Iya, Ini juga monyet. binatangnya. Bro, ini mah ada babi. Iya. Jadi apalagi sekarang sama babi ini, waduh, nambah. Babi Bisa. mah, Babi itu munculnya kira-kira tahun berapa itu Pak? Udah lama atau memang Tahun 2000-an ya? Ya. Tahun 2000-an. lagi nana abri itu be. Apa kehutanan kalau anu kawan. Ini taruhan kehutanan doang nih. Oh, berarti ada kehutanan sama apa Kopassus itu baru muncul ini. Babi-babi itu. Iya. Iya itu. Babi, Di dulu mah ular nggak tuh. ada. Oh, ular juga ada Pak. Ular kobra sini banyak. Buset. Oh, ular Kobra taruhan. bajing no? Enggak ada di sini ya Saya makan bajing. kelapa itu. Ada bajing. Sekarang. Iya. Kan ditaruhi sama itu. Oh, ditaruh itu. Iya. Iya. Namanya orang Barangnya matinya pengungsian Nggak- orang nggak bakal petani di- begitu. Oh, Jawa. mengusir secara perlahan dari Iya. situ biar agar petani-petani sini Nggak biar- ada. Iya, nggak ada. Semua begitu. Kesel kan rusak semua gara-gara ini. Oh, jadi pergi gitu. Pergi, ya, kan pulang Jadi gitu no. pengarahnya. Lah enggak mau pulang. Itu makanya kemarin tuh ya ada yang ikut tuh. bersihin? Lautan satu tuh. Padula itu. Itu yang bapak tuh. Karena ada Rusa ada, Pak, sini? kehutanan Rusa? ya. Ada. Ada, Pak. Ada. Kemarin sore juga ada di sini suara itu. Oh. Ada berarti. Ada no rusa kan. Yang ditaruh itu sama itu. Ada Banyak, Pak, rusa di ada sini? bedul itu. Banyak sih. Tapi Tambah dulu banyak. kabarnya itu apa namanya? Di sini tuh pemasok pisang terbesar katanya Pak. Bu, kalau pisang tuh bapak tuh satu kapal pisang. Dijualin no. Nah, berarti hampir seluruh warga di sini dulu Dan pisang, pisang. pisang, pisang, ubi, ubi Apa aja. muntul tuh. Waduh, makan pokok sini nggak makan. Makan di sini. Berarti semakmur-makmurnya di sini berarti. Iya. dulu ya, Pak? Makmur. Makmur sejahtera itu, Pak. Iya. Barang ini be ada tuh. Berarti baru munculnya apa namanya pabrik itu baru ada gangguan-gangguan. Iya. Hama-hama Iya, itu baru Bang. muncul. Kalau tadinya mah kebun-kebun ini adalah kebun itu pisang semua. Pisang semua. Dari kelapa-kelapa, dari ini Enggak, kelapa, jadi ini pagar-pagar, kelapa. Nong, enggak? Jadi ini cuma pisang. Bebas ya. Pisang semua tuh. Pisang Oh, semua. nggak dipagar itu, Pak? Enggak, biasa gitu bebas aja. Enggak dipagar-pagar. Apa? Hai. Tapi kalau sekarang harus dipagar itu. Atau enggak dipagar mah diselusupin. Ubinya 1 tahun ini sebesar-besar ini. Buset. Ubinya. Iya. Subur kali berarti tanah sini, Pak. Bu, ampun. Ada orang ini pelayan itu ke sini bawa ikan. Heeh. Tuker. Ojolan katanya ya. Heeh. Iya Oh, jalan sendiri diambilin gitu, gitu, gitu. dikasih Satu ibu karung nenek gitu. ikan. gitu. Oh, jadi barter sistemnya Iya. itu tuker. Iya, Dia ngasih gitu. ikan. Ya beras Ubi itu. begitu. Ya, dia Kalau ngambil ubi. pisang begitu. Iya Dulu itu, gitu. Pak. Iya, Di mana transaksinya itu? apanya? Itu nukernya di mana? Iya di sini. Di sini, aja. Oh, Dan bawa sini. di Oh, dia sana, datang di di sana sini. itu datang bawa. Sekarang udah nggak ada ya, Pak? Enggak ada, Nggak ada, enggak ada Apalagi apa-apa yang itu jeng. apa yang dikasihkan bapaknya juga. Ada gak tuh? Lihat baik. Tapi kalau apa namanya kelapa ini jualnya kemana Pak? Ke Anyer juga. Ke Anyer juga. Anyer. Jadi
diambil kelapa mudanya atau kelapa tuanya? Kelapa tuanya ada Kelapa mudanya mudanya. lagi kelapa Oh, gitu. muda. Gimana Kalau mintanya yang pembeli? satunya berapa itu Apa itu? kelapanya? Lagi murah, lagi mahal. Lagi sekarang ini lagi agak turun. Kena 2.500. Per kelapa. Ya. Lagi Kalau panen kelapa itu modelnya per bulan atau per bulan. Per bulan. bulan? Per sekali. Per bulan gak yang ada. Barang nggak ada mah nggak. Iya. Yang ambil. Kalau nggak ada mah apa yang diambil? Tanya begitu kan. Jadi sekarangnya mak dulu itu di gua Kelawar itu katanya tuh bekas penyembunyian orang dulu begitu. Penyembunyian orang Iya. dulu. Sembunyi dari Belanda apa gimana, Pak? Dari Belanda. Dari Belanda. Jadi lagi waktu Jepang sini tuh ada Jepang sini tuh. Jadi kan orang sini tuh ini banyak yang ikut kerja begitu. Papa Mamat itu Kerja rodi itu, Pak. iya. Jadi terpaksa kerjanya tuh. Iya. Mau tidak mau harus naik gerobak nih. Iya, kerja rodi. Terpaksa. Jadi bawa rel tuh Iya. untuk jalan itu troli. Hmm. Jadi itu kan itu kalau nggak mau didupakin tajongnya sama kaki. Peluk Tajong, Pak? pukul. Iya. Dulu tuh. Bayang kabur. Kaburnya ke sini. Iya, kabur ke sono ke darat. Berkabur ke darat. Oh, di sini juga dulu ada kerja paksa tuh, Pak? Iya, ada Dari sini kabur ke darat. ke darat gitu. Kabar yang timbul di sini tuh. Apanya, Pak? Orang Jepang-Jepangnya yang kerja itu Yang kerja itu di pada timbun. ngumpetnya di Gua Kelelawar. Jadi bukan di Kelawar, adanya yang dua Kelawar Jojong di timbun di sini Jojong begitu. Jadi bikin terowongan awalnya tuh. Bikin terowongan begitu, ini tutup. Suruh masuk ke situ. Tutup. Sampai sekarang belum keluar. Orang Jepang ya? Apa Orang yang kulinya. Kulinya itu. Kan itu gedungnya ada tuh bekas itu. Di mana, Pak? Gimana, Pak? Gedung Jepangnya ada tuh. Gedung Jepang. Iya. Di mana itu, Pak? Belakang sini. Di baju ada, baju di sono di pertemuan dia ada. Atau senapan meriam yang segini tuh itunya tubuhnya. Heeh. Ada itu, Pak. Oh, di sono banyak di pas air itu. Yang di dekat gua kali. Dapat suar tuh. Oh, Mercusuar. Oh, di Bukit Begel itu, Pak. Iya. Supaya saudara-saudara kita yang ada di Pulau Indonesia ini tahu semuanya. Pertahankan hak wilayah yang ada di kita. Sampai dana penghabisan. Selagi ada pemimpin kita Bapak Nur Wahdini sampai di mana dia akan memperjuangkan hak-hak kita di sini. Pertahankan. Billahi. Jadi sebenarnya kalau bapak ini sifatnya penerus, ya dari nenek, bapak. Jadi Sengyang ini tanah riwayat, ya terpadulah tadi kan ada hikayat. Wilayat, ya. Nah, jadi si anak cucunya ini meneruskan bekas orang tua. Jadi mau tidak mau si cucu itu ya yang betah ya di sini, yang kebetulan tetap ya walaupun orang tuanya punya tanah di sini ya tetap aja di darat aja. Jadi siapa aja yang mau itu nempatin. Jadi bapak ini penerus. Nah, pernah ada yang menanya, mengapa kok bisa nyebrang ke pulau, sedangkan di pulau waktu itu banyak nyamuk malaria. Yang dikatakan, boleh dikatakan Tropika itu, yang jahat itu. Jahat. Jadi masyarakat dari darat banyak turun naik. Bulan 2 bulan turun, naik lagi, sehat sembuh mah. Banyak banyak yang langsung nih. Nah, Sengyang sendiri itu, Pak,
Kalau nggak salah ada 3 ya Pak ya? Ya, Itu ada sangyang apa itu Pak? ya kalau menurut Pak sepengit Bapak ya, yang di Labuan itu Iya. Sangyang Dengdek, Sangyang Sirah. Kalau ini? Kalau ini Sangyang. Pernah di Bapak juga ditanya sama orang sana. Bapak kan kok orang tua, masa nggak tahu ini? Nah, jadi ini kalau sering ngobrol gitu ya, Sangyang Siku. Kalau di sini Pak? Ya, ini namanya Sangyang Siku, tapi dirahasiakan. Nggak ada yang seperti sana ya. Ya. Penjarahan. Di sini nggak ada penjarahan. Boleh dikatakan ada, boleh dikatakan tidak. Ya nggak, buktinya nggak ada, tapi ada. Nah kalau dikaji siku itu, ya kalau kita buat rumah kayak buat apa kayak tanpa siku roboh. Ya. Jadi anak cucunya ini kalau diingatkan gitu ya, sesuai dengan nenek moyangnya harusnya jujur, bersih, baik, ya. Ya berhubung dunia sekarang, ya pengunjungnya ke barat-baratan, jadi ya nggak mau dikotori. Emang arti sangyang itu apa Pak? Lah pernah ditanyakan kata sangyang itu katanya sang eyang, kata pujangga eyang. Padahal kan sangyang itu kalau pendapat Bapak ya, sangyang itu sembahlah yang menjadikan alam. Kalau pendapat Bapak, ya enggak? Sangyang, sembahlah yang menjadikan alam. Siapa? Allah kan. Jadi sama aja kata Pak Lurah Jaga, bumi itu punya Allah semua kan. Walaupun ini di seberang lautan punya Allah lah. Kalau tadi kata Pak Lurah kan ini hadiah dari Sultan dari Lampung. Ya, ya. Nah, jadi waktu pertempuran agama Islam di Banten, ya banyak meninggal dari Lampung Cikoneng. Dapat bantuan dari pahlawan Lampung aslinya, Lampung sana. Karena Lampung Cikoneng yang paling tua. Lampung Cikoneng Pak. Yang paling tua. Jadi berhubung kakaknya ini kalah, minta bantuan ke adanya di Lampung. Dibantuin. Iya, yang kuburannya katanya di Anyar itu ya. Raden Ginta apa itu namanya tadi itu lupa dah. Sering dihadiahi sama Bapak juga. Terus lupa. dikasih pulau ini buat. Ya. Karena banyak pejuang yang kalah, jadi udah kita mengalah aja, kasihan. Barangkali anak cucunya penerus hidupnya bagaimana, dikasih tanah ini, gitu. Maka yang nggak bertanggung jawab itu dijual belikan, malahnya itu Pak Lurah itu tadi ngomong. Ya. Perusahaan itu ya. Ya, ya kalau Bapak nggak menjual, lah kalau mau menjual, mengapa nggak bawa ulang? Ya, udah terima uang pulang lah. Dekat sini ya Pak ya? Iya. Ini Pak, ini sebenarnya lebih dekat ke Lampung apa lebih dekat ke Darat, Anyar. Anyar? Dekat ke Lampung, di sana mah 45, di sana mah 60. Oh, tapi masuknya Banten ini. Iya, Anyar. Ini Anyar. Administratif ya Pak. Karena dipecahnya tadi, Iya. dipecahkan itu bakau itu sama Pulau Sangyang. Iya. Nah itu. Jadi ke sana mah 45, ke sana mah 60. Jadi lebih dekat ke Lampung. Iya. Ke Bakau ini Pak, Iya. Lampungnya berarti ya? Iya. Bapak sendiri di sini udah berapa lama Pak? 76. 76. 4 berarti 44 tahun. Ya. Ya iya, maka kata proyek pergilah kamu. Karena tanah ini sudah dibeli. Iya. Berapa hektar tadi itu? 800 kan? 700 Nah, lebih. iya. Padahal nenek moyang itu dulu amanahnya Pulau Sangyang dibagi 3. Sangyang Serah ya Pak? Dibagi 3-nya apa? Rawa. Untuk kehidupan, gunung, hutan tutupan. Tetap amanah itu dipertahankan. Karena ya menurut alam sekarang, kalau gunung dirusak kan longsor. Ya kita juga punya perasaan. Ya enggak? Ya efeknya kita juga. Kita juga. Ya jaga kita juga masih terjaga kan, bisa apa namanya tenang gitu. Hah? Enggak dirusak. Ada merusak tapi diganti. Yang baru. Gunung nih seperti Bapak di Baru nih ya. Ini gara-gara proyek 3 tahun Bapak ajak kerja di proyek. Dengan dasar ditipu sama dengan ditipu. Gimana ceritanya Pak? Jadi tipunya itu supaya masyarakat ikut kerja di dia, honor namanya.
bukan karyawan, honor. Padahal ada udang di balik batu Apa udang di balik batunya, Pak? supaya kebunnya hutan. Lah mati nih, itu kelapanya tuh yang hidup mah. Ini udah ada kelapa semua, mangga nangka itu terus sampai sana. Kalau nggak salah Bapak ngebon nangka aja ada 60. Pohon nangka. Iya. Ini di sini nangka semua tuh. Gara-gara ditarik proyek 3 tahun dia mati, lo nggak diurusin kayak. Nah, jadi supaya kita ini resah. Wah, bagaimana hidup ini? Pan? Mereka apa itu namanya? Menipu kan? Jadi terasa. Oh, kalau bicaranya di akal ekol ini. Ya, paksa Bapak berhenti 94. Apa? Militer. Krisis. Iya. Krismon. Nah, itu berhenti Bapak itu. Barang pulang ke sini, kebun pada mati. Nah ini, untung bagi dia, rugi bagi Bapak. Yang dikejar belum tentu, yang ada habis. Iya. Iya nggak? Ya gigit tangan kita. Iya. Gigit jari. Iya gigit jari. Iya, tari kolot kembang jeruk hilir. Apa? Oh, itu nama Singkatannya TTKDH. Iya. Tari kolot kembang jeruk hilir. Oh, itu nama Iya. tariannya. Iya. Itu apa, Pak? Arti tarik itu TKKDH itu ada pesan apa sih yang bisa disampaikan dari tarian itu, Pak? Ya itu mah hiburan lah. Hiburan aja. Iya. Berarti kayak nyawer-nyawer semalam itu biasa aja gitu ya, Pak? Itu mah melepaskan atau merasa kebahagiaan bahwa di Pulau Sange itu bangkit kembali. Jadi rasa hidup bagaikan mati tadi itu karena dukun adik-adik ini rasanya itu semangat gitu. Iya. Gitu. Gitu. Kan hiburan itu perlu, Allah nggak melarang. Ya, Allah nggak melarang hiburan itu perlu. Tapi jangan melampaui batas. Enggak. Gitu. Nah, nanti ada lagi tarinya. Apa tuh, Pak? Kalau ulang tahun tsunami. Ulang tahun? Tsunami. Oh, jadi setiap tsunami itu Diulang dari situ. Di mana, Pak? Ya, dari Tangerang itu, dari LBH, dari Tangerang, dari Abel, dari Tangerang ya. Dari sini jadi Serang Tirta. Iya. Di sini penuh. Di Iya, di Basir. Iya. Tarian Lampung itu lagi. Itu biasanya setahun. Iya, nanti 20 ini nih. Ini Desember, Januari nanti berapa bulan lagi? Ini kan Agustus. September. Berarti 4 bulan ya? 4 bulan lagi. Oh, Iya. jadi 4 bulan lagi ada kayak gini rame-rame gini, Pak. Ya mungkin kalau ada milik. Ya satu, kedua pengunjungnya seminggu rutin, sehingga meramai kan dananya kan dari situ. Iya. Ya artinya kata Bapak itu tadi dari dia untuk dia. Jadi demi meramaikan, membangkitkan nama Pulau Singyang bahwa berkembang lagi, berbunga mekar, masyarakat pun sehat, enggak. Mau apapun keadaannya, kondisinya, perusahaan nurunin babi, nurunin ular, Bapak nggak mau pergi dari Enggak. Singyang. Angkat golok. Kenapa, Pak? Nah, haknya dia dirusak ya. Iya. Nggak mau ya. Ditanami babi kalau rusak 94. Pas Bapak berhenti. Rusak 3. Iya. Betinanya 2, jantannya 1. Kalau babi 3 juga. Ceweknya juga betinanya 2, cowoknya 1. Menyusul yang lain kecil-kecil segini-gini. Dibawa ke sini. Iya, tapi pakai boot, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tapi tetap aja sih. Cara Jawa itu wong becik katitik wong kalau ketara. Ya, lambat laun akan bau. Setidak-tidaknya menyimpan bangkai, lambat laun akan bau. Kalau ya benar-benar, kalau ya salah-salah. Allah tidak memperatukan. Tetap salah, tetap benar. Oh iya, Pak. Ini kan sebenarnya ada persahabatan Banten sama Lampung. Ya. Nah, waktu itu. Sekarang mungkin masih ada kan apa namanya Kesultanan Lampung dan Kesultanan Banten. Iya. Nah, di situ warga Cikoneng apakah ada pemersatu buat mengangkat Sangyang itu bebas dari PT apa enggak? Ya ada lah. Nah. Singyang 1 namanya. Sampai sekarang masih ada. Iya, kalau kiranya Singyang diaju turun semua dari Lampung. Kalau masa kakaknya geh. Iya. Ya kita bersaudara. Masa ya kakaknya mau 4 orang diam aja. Ya kira-kira begitulah. Iya. Terus untuk pemerintah dari Kabupaten Serang maupun Provinsi Banten itu responnya gimana, Pak? Ya nggak tahu lah. Iya. Ya buktinya pertama demo ya. Iya. Bupati BPN. Iya. Wow, kalau kurang-kurang hatinya di sini pantang menyerah. Maju terus. Itunya apa namanya? Ikat kepala. Iya.
Bah, udahlah. Mau rusuh? Nggak benar kan tema mah? Iya. Tapi enggak. Salatullah, salamullah untuk mendinginkan. Ya, harus dengan pala dingin. Ya, udah Arsad tadi. Nggak boleh melonjak. Sadar, mengalah. Gitu. Nah Pak, kan sekarang ini kan banyak yang datang nih. Kayak tadi gitu kan rame. Nah minggu ini kan kayaknya ada libur panjang, kemungkinan besar kan bakal rame juga. Nah Bapak sendiri kalau banyak orang luar datang ke Sangiang berwisata, itu Bapak seneng nggak sih Pak? Ya udah malah seneng dah. Malah seneng. Kan ada orang yang kalau kedatangan tamu malah kerepotan, bersihin sampah, terus bikin apa gitu. Bapak nggak ini? Sebenarnya ya, kalau setiap Sabtu Minggu masyarakat Pulau Singengo merasa gembira. Karena apa? Karena kita disirik. Iya. Kalah sahing. Iya, oh dia kalah saing. Iya, kalah sahing. Hotel dia tuh. Tapi dia tuh jut. Siapa yang mau? Iya. Kontrak motornya aja Pak Irwan lagi bawa tamu 8 juta. Wah, beli sini ke sini Pak Irwan. Pak, waduh ini mbak tamu. Dari mana? Dari PKP Kalimat Putih. Kapalnya sama orang. Ya kapalnya cuma 15 menit ya. Iya. Ya itu pernah Bapak dulu bawa. Pernah Bapak bawa kapal itu. Oh jadi warga senang kalau ada Iya, wisata. karena kita musuh kitanya selalu memandang, saling memandang. Seolah-olah kan bersaing. Ya enggak? Jadi kalau kita sepi, wah kalah kita. Benar. Ya. Jadi kesemangat gitu meletoy nantinya. Iya. Jadi kalau bisa wisata tuh ke Pulau Sangiang. Nah, berapa ratus kek? Berapa ratus juga 1000 orang ya. Iya. Apa ya? Dia sendiri yang jalan, masa mau digendongin? Capek-capek amat. Dia sendiri, uang sendiri, ya. Tapi apa Bapak punya ini apa kayak pendopo gitu di pinggir pantai punya gitu? Enggak. Terus kalau orang datang wisata ada yang pernah datang nginep di rumah Bapak gitu-gitu? Ya emang ada di sini ya 500 per apa namanya? Per malam. Per grup. Oh, per grup. Per grup itu 15 ya? Iya. 15 atau 12 ya? Iya. 500. Yang buat Bapak 500.000. Iya. Setelah ada tsunami, berhenti, pindah ke pantai. Nah, setelah pantai ini nggak ada bebatangan, nggak ada pelindung, pindah ke sana ke Pak RT. Tuh, karena di sana masih banyak pelindung untuk buang airnya siap. Kalau di sini kan hancur. Iya, Hancur semua, udah rata. Hancur. Ini juga pengunjung, Pak bangun lagi Pak. Nanti saya mau mengendanya di situ. Yang penting ada untuk buang air. Enggak usah ke sana lagi. Ya jauh kan? Betul, Pak. Nah, ya berhubung dananya nggak ada. Jadi sebenarnya warga tuh pengen ngebangun lagi. Iya. Biar wisata pada datang. Cuma karena uangnya nggak ada. Iya. Sampai sekarang belum kebentuk Pak tempat-tempat itu. Ya emang rencana mau sih. Rencana mau. Iya semua rencana mah ada, tapi modalnya kan nggak ada. Oh itu kendalanya berarti ada di modal ya? Iya. Emang kalau bikin rumah-rumah kayak gitu kira-kira berapa ini modalnya Pak? Lah ya Bapak ini kontrak dari Pak Irwan aja nggak perlu 10 juta. Ngambil air itu di bor. Iya. Naikkan ke itu ya, apa namanya tuh? Toren ya, terus ke rumah. Iya. Terus langsung toilet. Udah diuji sama dia. Udah Pak jangan dulu. Kenapa? Banyak pengeluaran daripada pemasukan. Nggak seimbang kan? Iya. Saya mengurus rutin ya, tiap Sabtu Minggu ya. Tapi yang tamunya nggak ada, kan bohong. Ya. Jadi kan, ya emang ya Pak Arifin juga itu ya, senang dia ini. Jadi Pak Arifin menentukan pelarian dari gara-gara tsunami harus cukup 20 menit. Ya ini Puncak Arjuna diperkirakan. Ya alhamdulillah kemarin terjadi itu di sini semua di rumah Bapak.
Jadi selain dari wisata orang nginep, orang wisata gitu, penghasilan yang didapat di Pulau Sangiang itu apa aja, Pak? Kayak misal manen nih, biasanya itu yang dipanen apa gitu? Ya kalau bagi Bapak mah hanya kelapa seperti ini, mangga, pete, meninjau. Nah itu biasanya panennya berapa bulan sekali tuh, Pak? 40 hari 40 hari. Dan dijualnya kemana? ke darat. Ya datang sendiri orangnya. Orang darat datang Iya. ke sini Iya. gitu. Jadi Bapak tinggal terima uang, kasih barang, Iya. bawa ke ini pakai kapal di. Iya. Oh, selain itu berarti ada apa sih kekayaan alam yang diambil dari sini kayak bentuk buah dan lain-lain gitu ya. Itu berarti mangga udah tumbuh gitu, Pak? Hah? Siap dipanen itu mangga. Iya, udah selesai. Jadi ini kedua bersemi lagi. Yang sudah dijual ini udah. Ini mah yang sekarang. Ini kembangnya itu nanti tahun baru. Tahun baru. Antara bulan Safar Mulud. Ini yang baru ini. Panen lagi. Panen lagi. Iya. Jadi itulah kehidupan Bapak itu. Kalau dulu enggak. Kalau dulu gimana? Nanam padi. Oh, di sini bisa. Hai. 2 kaleng Bapak nanam padi. Ini penuh dengan padi. Setelah padi, Iya. kacang kedelai kacang hijau panen kacang hijau, panen kacang kedelai. Tapi kok sekarang kenapa enggak Lah gara-gara babi. Gara-gara ada babi. Iya. Babinya nyeruduk gitu ya, Pak ya? Babi itu 9 tahun 2011 Iya. berkembang. 1,8, 1,10. Kalau 5 tahun berapa? Banyak. Nah malah 7-nya dulu itu hutan pelindung ini mau ditanamnya beru, mau tanamnya harimau, ternyata. Itu. Jadi masyarakat sudah siap. Udah siap. Diadang dari sananya pasti. Entah ada di tengah laut nanti ditenggelamkan apa saja. Udah nekat. Tupai aja udah banyak ya. Iya tupai itu. Ngabisin kelapa. Aduh. Bawah habis, atas habis. Iya. Nah ini. Dari atas tupai, dari bawah babi. Setelah di bawah habis, kambing habis. Bapak aja kambing berapa yang makan babi? Pernah Bapak berkelahi sama babi makan kambing? Tuh, gini. Nah, caranya deh. Nah, gini. Mau hujan. Gini nih. Berteman. Suluk. Ambil ininya. Orang-orang dari dia tuh, sekarang nggak pakai masker tuh. Ada yang 500, ada yang 300. Ada yang Iya. Awalnya ke sini siapa dulu seperti Iya. ya. Kata saya kan ke sini awalnya kakek. Nah, lantas adanya masuk Jepang, keluarlah orang-orang sini masuk lagi tahun 52. Itu 52 53. Nah, yang ke sekarang inilah penerusnya. Itu kan baru nyambung. Kalau yang sejarah awal ini apa artinya ini kan itu kurang dipahami ya. Takutnya salah bukan ini. Berarti tahun 52 itu balik lagi ke sini setelah Jepang kalah. Jepang pergi dari sini, barulah orang-orang masuk lagi ke sini. Karena sudahnya merdeka itu. Iya.
Itu yang ada peninggalan Jepang itu apa sih Pak di? Kalau peninggalan Jepang itu bunker ya pelindungan lah. Itu kan sekarang juga masih ada. Apalagi kalau ininya ini bekas tembakan itu Meriam. Itu rasanya mungkin yang masih ada sekarang ini di atas ini karena nggak suka ke sana. Iya. Memang saya dengar masih ada sih. Itu Begitulah. waktu Jepang kesini jadi tempat apaan Pak pulau ini sama Jepang itu? Ya. Pakai buat apa? Dia itu kan gedung-gedungnya kan banyak. Entah buat apa namanya penjagaan, apakah buat apa nggak tahu itu ya. Tetapi kan gedung-gedungnya daerah Martasuta, Tanjung Baja itu kan ada 3-4 sama yang kecil. Kalau di Batu Mandi 1, 2, 3 gedungnya, 2 gedungnya yang besar itu. Dan pelindungannya di atas bukit ada. Itulah Sejarah mulanya ya Pak ya. Iya, jadi Tahun 52. Nah, itu 52 itu sesudahnya merdeka itu. Sudah merdeka, Ya, betul. Orang tua kami itu naik lagi ke sini. Naik lagi ke sini. Nah itu orang tua Bapak Pak dari Lampung atau dari Banten Pak Cikoneng? Ya dari Banten Cikoneng. Dari Cikoneng. Ya, memang asal usulnya kan kakek itu dari Lampung. Oh kakek dari Lampung. Kayak yang tadi dibilang Pak Lurah. Pak Lurah. Itulah. Hadiah dari kerajaan Sultan ke kerajaan Banten. Kakek berarti nenek moyang mah dari Lampung ya Pak Dari ya? Lampung. Udah buat bahasa sendiri di sini kan sehari-hari Bahasa Lampung. bahasa Lampung. Iya. Makanya tadi Itulah. pas Pak Lurah bilang, oh iya buat saya sih bahasa Lampung. Walaupun kadang campur juga sama bahasa Sunda. Karena ternyata asal usulnya dari Lampung. Bahasa Lampung. Bahasa Sunda, bahasa Jawa itu kan karena di sini ini udah samparan lah pendatang dari Jawa harus kita bahasa Jawa. Iya. Gitu. Datangnya dari Lampung kita bahasanya Lampung. Datangnya dari bahasa Sunda ya kita harus layanin bahasa Sunda. Bener. Takut nggak ngerti Iya. kan gitu. Berarti bisa 3 bahasa ini Pak. 3 bahasa, 4 bahasa bahasa Melayu ya. Bahasa Melayu. Nah, itu mah udah bahasa ini lah Umum. umum. Itu Buat pulau sendiri nih Pak, apa sih Pak yang buat Bapak di sini nyaman di luar konflik yang terus terjadi, tapi kan Bapak tetap bertahan dan nyaman dan pengen terus tinggal di sini gitu. Nah, kalau itu karena itu udah darah daging itu rasanya udah di sini. Biarpun kita susah cari makan ya. Kalau bahasa Sunda ya koreh-korecong itu karena merasa apa tuh ya. Udah betahnya di sini udah ngedaging lah. Jadi meninggalkan Pulau Sangeng itu berat. Satu sayangnya ini kan peninggalan nenek moyang dulu kan gitu. Kalau ditinggalkan ini orang-orang yang enaknya kan gitu. Apapun yang terjadi tetap Sangyang. Karena ya tadi itu kita mau di kota ya terbatas lah dengan kemampuan sendiri. Kalau di hutan itu kan paling juga pagi ke hutan atau ke laut ya cari ikan ke kebun paling kan bisa gitu. Kalau di kota kita kan nggak hidup, Iya. tapi itu cari untuk makannya ini Yang kuisi. Kalau di sini kayak sumber daya melimpah gitu Pak. Apa aja sih Pak yang bisa dipetik selain kalau lihat kelapa kan pada tinggi. Selain kelapa tuh apa Pak? Biasa tanaman yang tumbuh di sini. Kalau tanaman di sini seperti meninjau ya. Melinjo. Nah, meninjau. Mangga. Itu kan mangga itu tahunan. Iya. Tapi kan lumayan kalau lagi musim itu lumayan ngelimpah. Itu kalau lagi musim biasanya dioper ke laut. Anyar juga ke daratnya. Itu kan kadang-kadang tengkulaknya datang ke sini. Oh, kadang dia datang ke sini. Kita mudah nerima bersihnya. Ya kan kalau dimakan nggak habis kan otomatis harus dijual. Harus kan? dijual daripada busuk gitu kan, lebih baik Iya. dijual. Benar-benar. Itu kalau ngumpul kayak saya lihat ada yang ngumpulin aqua gitu. Itu juga sama Pak dijual juga. Ya, sama
itu kerjaan Bapak sebenarnya. Bapak. Ya. Terus warga pada mulai ikut. Ya, apa warga gimana? juga ikut karena sayang daripada kita bawa-bawa ini ke tempat-tempat sampah di darat. Iya. Kan ini sambil ngebersihin pantai, benar. gitu. Itu kan lumayannya itu. Kedua, ya biarpun itu harganya murah, kita nggak ngeluarin modal, hanya tinggal tenaga. Lumayan gitu. Daripada kita dikejar-kejar polisi, ya, nyuri itu namanya. Itu mah kan nggak bakal polisi juga kan dapat mungut. Iya. Itulah. Nah, untuk ekonomi lah, untuk makan sehari-hari. Ini kemarin semenjak pasca tsunami kesini tuh pengunjung mulai ada peningkatan apa sekarang turun Pak dari sebelumnya? Kalau waktu tsunami ya meningkat juga. Oh, sekarang berarti setelah tsunami udah mulai rame lagi nih datang nih. Nah, ini datangnya corona itu baru sepi. Nah, itu nggak ada sama sekali, nggak ada. Karena ditutup anjuran pemerintah. Itulah, kami juga ngikutin lah. Karena kami juga nggak mau kena penyakit itu. Corona. Dibuka sejak kapan Pak ini? Setelah corona ini? Belum lama ini sih. Belum lama, bulan-bulan ini dah ya. Bulan inilah itu. Baru dibuka. Tapi senang Pak ngeliat ini rame datang orang-orang. Alhamdulillah seneng. Karena senangnya apa? Biasanya kita berdua ini lihat orang banyak, kita bisa tukar pikiran ya. Jadi menambah pengalaman sama orang-orang yang lain. Iya. Kita tadinya nggak tahu bisa tahu. Itulah senengnya. Makanya pengennya mah tiap hari dikunjungi orang. Kadang suka gini Pak, orang kalau didatengin malah kerepotan gitu. Tapi kalau di sini malah senang. Jadi tadi itu senangnya apa? Yang nggak tahu bisa tahu. Nah, dari inilah, dari pengunjung atau yang datang ke rumah. Saya lebih senang. Nggak merasa kerepotan. Malahan kalau lagi kerja juga mendingan ditinggalin pekerjaan sendiri. Kita mending ngobrol biar tahu keadaan di kota, ya keadaan di hutan kan tahu. Nah, itulah. Makanya saya seneng kedatangan ini nggak merasa repot. Apalagi yang muda-muda tanya yang kira-kira yang nggak ngerti. Nah, bisa bertukar pikiran. Biarpun saya tua, karena tua juga udah tua kepanasan lah kalau dibilang itu. Nggak ada pengalaman masalah ini pendidikan. Nah, selain itu Pak, tadi kan dagang buah, dagang hasil bumi sini, terus ngambilin sampah itu aqua bekas wisatawan mungkin ya Pak. Nah, itu ekonomi kayak yang dijual ekonomi wisata itu kayak tempat penginapan dan lain sebagainya itu kan masih sedikit di sini ya Pak ya. Bisa dihitung lah kalau kita ke pantai. Nah, itu ke depan Bapak maunya kayak gimana sih Pak? Nah, ke depan itu pengennya mudah-mudahan ada yang bantu ya. Iya Pak. Nah, pengennya biasa rame gitu tuh ya. Jadi mudah-mudahan kalau keadaan rame di sini nambah pengertian ya, bukan pengertian dari orang-orang yang harusnya kita dimakan yang harusnya nggak boleh dimakan ya itu hindarilah gitu ya. Jadi kan itu juga pengalaman ya. Jadi pengennya masyarakat di sini ada siapa yang agak mengerti bawalah biar ada pengertiannya. Siapa aja saya ini tampung di sini yang kira-kira bermanfaat di sini gitu. Karena sehat. Ini pengen mah di pinggir-pinggir pantai itu banyak tempat-tempat buat wisatawan. Karena kalau tempatnya tersedia mungkin wisatawan juga bakal nambah kan gitu. Kalau mau kesini kan karena tempatnya terbatas, akhirnya kotor ya. Wisatawan kan udah nanti aja gitu. Nah, itulah. Mudah-mudahan sama mahasiswa nih ya. Mudah-mudahan bisa membantu masyarakat yang kayak begini supaya bagaimana caranya dan mengembangkan di sini dan masyarakat supaya ada mengerti apa artinya wisata. Nah, jadi kalau mengerti wisata ini butuh kenyamanan mungkin. Betul. Ya. Nah, inilah
Makanya tolong pada adik-adik ini yang suka ke sini, tolong kasih pengarahan orang di sini. Biarpun model bapak tua juga ya, itulah belum nggak punya pengalaman ke situ. Jadi tolonglah kasih pengarahan sama yang lain, dan bapak juga butuh. Gitu. Biarpun tua, nasihat harus ada. Harus ada. Nah, itu. Saling belajar ya Pak ya. Nah itu saya jadi pertanyaan juga tuh Pak, kenapa sih rumahnya itu tinggi-tinggi gitu? Nah kalau rumah tinggi, rumah panggung ya sebetulnya Pak, panggung. Rumah panggung itu kan disenengin wisata ya. Kalau di di keramik udah biasa kemungkinan kan gitu ya. Jadi dia itu semua pengennya nyarinya yang panggung. Oh jadi wisatawan datang ke sini tuh pengen tidur di rumah panggung. Bukan di tempat-tempat keramik, bukan? Bukan. Yang penting saya bukan untuk tempat tidurnya. Iya. Nah, jadi nyaman segala-galanya gitu ya. Maupun di pantai nyaman, ininya perjalanan nyaman gitu, nggak ada ini. Adapun tempat tidur ya sederhana aja nggak jadi masalah, kata dia juga kan gitu. Jadi makanya bikinnya yang panggung kan gitu. Jadi kalau mau bangun rumah nih konsepnya harus panggung tuh ya Pak ya. Panggung. Itu kayunya itu dari mana Pak? Nah, kalau kayu itu kan banyak juga di sini. Banyak. Ya. Banyak, ada yang hanyutan, ya dapat mungut dari pantai ya. Iya. Dapat dari pohon kelapa ditebang yang udah nggak berfungsi. Iya. Gitu. Oh jadi bahan-bahan itu dari sini juga Dari Pak? sini. Nggak beli keluar? Nggak. Ya daripada kita dijual, mendingan dimanfaatkan di sini, bikin bubuk. Jelek juga kan, yang penting nyaman. Orang datang itu nyaman gitu. Ya, nyaman kayak begini nih. Nyaman, terus pengen balik lagi ke sini, kangen. Itu kaget ke gubuk ini. Gubuk derita. Nah, tapi kadang karena derita itu jadi orang usaha buat ke sini gitu Pak. Walaupun tempatnya agak jauh dari ini, dari darat. Dan perlu waktu juga kan, nggak cuma sejam 2 jam gitu Pak. Betul. Tapi itu kan perjuangannya buat sampai ke sini. Nyampe sini kangen-kangenan lagi. Ini terakhir Pak, tadi kan ada upacara Pak Lurah bilang kita harus terus berjuang sampai kita merdeka. Sangiang harus mandiri dan memohon dukungan juga buat orang-orang yang peduli terhadap Sangiang. Harapan Bapak ke depan buat Bapak, buat yang di luar, buat kehidupan anak cucu Bapak itu seperti pesan-pesan buat mereka Pak dari Sangiang. Ya kalau pesan-pesan saya itu tadi ya. Satu udah dibilangin sama Pak Lurah, Pak RT merasa belum merdeka. Makanya saya mohon sama orang-orang benar-benar pemerintah, perhatikanlah kami di sini, pedulikanlah. Gitu. Jangan kayak anak tiri. Biar kami ini ya seperti orang-orang di darat. Jangan kayak monyet di hutan gitu. Nah, itulah pesannya. Jangan sampai kami ini disia-siakan. Nah, jangan hanya butuh waktu suaranya. Harus itunya juga diperhatikan. Kemauan kami tuh nggak masalah, ini mah nggak jadi masalah ya. Yang penting kami perhatianlah masalah tanahnya, apanya kan, supaya kami ini tenang di sini. Jangan ini rasa kami ini dikejar-kejar maling di Pulau Sangiang ini. Padahal ini kampung tempat lahir. Iya, itulah. Jangan di sini bukan 1 hari 2 hari. Malahan model saya ini udah 42 tahun. Dianggap orang-orang ini katanya penduduk ilegal. Disitulah saya pertanyakan, apa artinya penduduk ilegal? Berarti kan sini numpang. Padahal kami mengadakan pemilu itu dari bukan saya ya, orang-orang itu kan dari tahun 71. Saya nemuin di sini udah kedua kali di sini. Sampai sekarang masih ada, tetapi kan pemerintah ini hanya peduli suaranya aja. Nah, inilah saya mohon supaya segalanya
perhatikan gimana caranya. Terserahlah pemerintah. Pengen tahu saya pemerintah sebenarnya gitu. Itulah. Kalau kita baca di sana Pak, Pulau Sangiang ini kan kembali dihuni tahun 1952 kalau saya baca di itu peresmian masjid itu. Iya, iya. Sejak kapan dibukanya untuk wisata Pak? Kalau untuk wisata di Pulau Sangiang ini belum lama sih, dari tahun 2012. Dari 2012 itu udah mulai dikunjungin oleh wisatawan. Sebelumnya di sini tuh kayaknya terisolasi, tidak pernah ada yang masuk. Adapun yang masuk sifatnya bukan wisata, untuk ini aja gitu, kekeluargaan aja. Ada apa di Pulau Sangiang Pak wisatanya itu yang bisa dikunjungi? Kalau di Pulau Sangiang ini wisatanya lebih ke alam. Jadi kita punya spotnya itu di lautan dan di daratan. Di lautan itu untuk snorkeling atau diving. Kalau peralatannya bagus dia bisa diving. Kita lihat terumbu-terumbu karang. Kita lihat istilahnya keindahan alam. Terumbu karang di sini masih bagus. Itu salah satu wisata untuk di laut. Kalau untuk di daratnya kita banyak di darat spot kayak Gua Kelawar, Batu Masjid atau Gunung Gede. Jadi sifatnya ke alam aja kalau di sini. Alamnya masih bagus, masih alami. Ada berapa banyak spotnya Pak? Spot itu yang baru dibuka sekitar 5 atau 6 titik. 6 titik. Untuk keseluruhan pernah kita kerjasama dengan orang yang penelitian. Kalau untuk Pulau Sangiang ini sekitar ada 20 titik. 20 spot. 20 spot, tapi semuanya belum kita bisa buka. Baru sekitar ada 5 atau 6 titik yang baru kita bisa kunjungin. Kendalanya apa itu belum bisa dibuka Pak? Kendalanya mungkin kita belum ada respon dari pemerintah, terutama dari Dinas Pariwisata. Kalau masyarakat sendiri kan tahu kita kekurangan apa ya, mungkin dana atau kita kekurangan apalah, yang jelas kita belum ada support dari pemerintah. Nah, untuk pengelolaan ini Pak, wisata ini, kalau orang datang wisata itu pengelolaannya gimana Pak? Siapa yang ngelola tempat ini? Kalau untuk sementara karena kita belum 100% istilahnya diresmikan oleh pemerintah, bahkan kita juga sebagai masyarakat yang taat hukum belum mendapatkan izin untuk pengelolaan wisata di Pulau Sangiang. Kalau sekarang sifatnya kita untuk mensejahterakan masyarakat aja, yaitu dikelola oleh masyarakat bersama-sama. Tamu yang masuk ke pulau ini kita mintain istilahnya swadaya. Swadaya itu untuk pengembangan di pulau ini, seperti fasilitas MCK atau kebersihan atau ya apalah yang kita saran untuk dibangun gitu. Untuk fasilitas kan di sini kayak lampu, listrik itu kan belum sampai ke sini apa ya? Iya. Nah, kayak pembangunan MCK ini pengelola swadaya masyarakat atau memang ada bantuan dari luar? Kalau MCK ini awal-awalnya emang hasil gotong royong masyarakat. Awal-awalnya kita masyarakat gotong royong karena di sini potensinya banyak. Kita gotong royong ngambilin pasir, gotong royong ngumpulin batu gitu. Dari tahun 2012 semenjak ada wisata itu kita kumpulkan uang swadaya itu. Kita kumpulkan uang swadaya itu ya untuk pembangunan renovasi atau yang lainnya gitu.
Sangyang ini kan kemarin juga sempat karena ada COVID-19 kan ditutup juga berarti ya Pak ya? Iya betul. Nah sebelumnya pengunjungnya itu banyak. Seberapa banyak Pak? Dari tahun 2012 sih pengunjungnya itu alhamdulillah meningkat. Kita per minggunya itu bisa masuk sekitar 200 bahkan 300 pengunjung ya per minggu itu. Setelah sebelum kita juga kena tsunami, dampak tsunami, kita kena tsunami. Dari tsunami berturut-turut kita juga ya kena COVID. Akhirnya wisata di Pulau Sangyang sekitar 3 tahun kita mandek, tidak ada pengunjung. Pasca tsunami itu kan homestay di pinggir pantai itu kan hancur gitu Pak. Iya betul. Nah ke depan itu mau diapain lagi Pak? Mau dibangun lagi atau apa untuk menarik wisatawan kembali hadir ke Pulau Sangyang ini Pak? Ya, yang pertama kita mungkin minta istilahnya himbau atau dari pemerintah. Kita juga pengennya bekerja sama dengan pemerintah bagaimana caranya, kayak kalau keinginan masyarakat kan kita kan membangun kembali, tapi kan nanti kan pemerintah yang mengaturnya. Soalnya pemerintah mungkin ada kebijakan dilarang membangun di sekitar pantai yang rawan tsunami. Nah mungkin kita nanti minta masukan dari pemerintah, harusnya masyarakat ini berapa ini jaraknya dari pantai gitu, nanti kita bangun. Biar kita tata, kita bangun, tapi kita pengennya ngebangunnya juga alami aja gitu, jangan terlalu mewah-mewah, sesuai dengan tema di Pulau Sangyang ini yaitu wisata alam gitu, kita alami aja. Jadi tetap keunggulan alami itu yang mau ditonjolin ke depan? Ya kalau kita sih sebagai masyarakat adat, sebagai masyarakat awam adat ya pengennya biarlah Pulau Sangyang ini kita wisatanya itu wisata alami aja, wisata budaya aja gitu, yang sifatnya bermasyarakat aja gitu. Untuk budaya sendiri itu yang kemarin malam ditampilin itu budaya asli Pulau Sangyang? Iya, itu budaya asli Desa Cikoneng. Kita kan Pulau Sangyang ini kan masuk Desa Cikoneng ya. Kita punya budaya tari adat, tari Lampung. Kalau yang semalam itu ya budaya pencak silat. Itu salah satu ciri khas budaya Banten. Kita juga sebagai warga pulau ini kan sebagai masih wilayah Banten, ya kita lestarikan juga budaya pencak silat itu. Itu setiap pengunjung datang pasti ditampilin itu Pak? Ya kalau untuk sekarang-kadang kita kan belum mahir ya untuk ininya. Paling kita tampilinnya itu ya ala kadarnya aja gitu, nggak sehebat yang wisata-wisata yang lain gitu. Ya kita berusaha untuk ditampilkan gitu. Setiap hari besar itu pasti Iya, berusaha kita tampilkan gitu. Ke depan Bapak mau Pulau Sangyang ini kayak gimana sih Pak? Kedepannya Pulau Sangyang ini tolonglah satu, kita mudah-mudahan dari pemerintah bisa memperhatikan masyarakat Pulau Sangyang, terutama di sektor wisata, dan wisatanya gitu ya berbaur dengan masyarakat aja, wisata alam aja. Dan kita pengennya karena status kita di sini banyak yang mengklaim, banyak isu kesini kesana, pengen kita ya di pulau ini biar jelas lah ya, pengennya masyarakat itu kembalikanlah, karena kita juga punya adat, punya sejarah, kembalikanlah Pulau Sangyang ini ke sejarah. Kalau sejarah kita itu yaitu Pulau Sangyang ini tanah adat Hulayat, kembalikanlah Pulau Sangyang ini ke tanah Hulayat. Jadi apapun kondisinya, apapun perjuangannya, warga Pulau Sangyang bakal terus tetap di sini sampai kapanpun. Itu harga mati istilahnya untuk keluarga Pulau Sangyang, karena sebenarnya bukan dari tahun 52 ya, itu 52 itu setelah kemerdekaan aja. Sebelum kemerdekaan kita udah menguasai pulau ini dari tahun 30. Dari tahun 30 sebelum kemerdekaan kita udah nenek moyang kita udah bermukim di pulau ini. Karena waktu penjajahan Jepang
penjajah Jepang ini menguasai pulau ini, warga kami itu dijadikan romusan jadi pekerja mereka. Akhirnya masyarakat itu dihilangkan. Nah, setelah kemerdekaan tahun 52 baru kita merintis lagi gitu. Oh, Jepang pernah di sini, Pak? Mereka Jepang itu bikin markas pertahanan angkatan laut Jepang. Ya, di sini banyak ininya apa? Peninggalannya. Ada bukti peninggalannya di sini, Pak? Ada gedung-gedung Jepang, terowongan-terowongan bawah tanah ada. Jadi harapan Bapak ke depan tanah Sangiang ini dikembalikan kepada masyarakat, Iya, betul. sebagai tanah Ulayat. Apapun harganya, sekalipun harus ya, harga mati. Harga mati. Kita siap untuk mempertahankan tanah ulayat bersama masyarakat Pulau harga mati. Untuk penghuni sendiri hari ini ada berapa kepala keluarga, Pak? Kalau untuk sekarang kita yang bertahan cuma ada 48 kakak, itu yang bertahan. Sebelum-sebelumnya mungkin kan karena banyak isu, karena banyak istilahnya banyak yang kepentingan penduduk kita itu nyangkin mengurang, akhirnya kita masih tersisa 48 kakak. Itu pun yang 48 kakak pun kita masih tidak ada kepastian, kadang-kadang ada yang kebingungan gitu. Kalau dari sektor pendidikannya, Pak? Kalau untuk pendidikannya itu salah satu kendala kita, PR kita, bahwa pendidikan di Pulau Sangiang itu kita itu belum ada sarana. Justru saya kadang-kadang aneh juga gitu. Sebelum kemerdekaan di Pulau Sangiang ini ada sekolah SR ya dulu itu ya, belum ada SD ya, ada SR. Itu sebelum kemerdekaan. Kita di sini dibangun SR. Tapi setelah kemerdekaan, kenapa nggak diteruskan istilahnya? Aturan ada SD atau yang lain-lainnya. Disitulah keanehannya. Kenapa Pulau Sangiang ini tidak dikembangkan? Ada apa gitu? Berarti kalau mau sekolah, anak-anak kemana, Pak? Kalau sekarang kita anak-anak kita yang mau yang sekolah itu kita titipkan di keluarga kita yang di Cikoneng, yang dekat fasilitas sekolah kita titipkan. Kalau kita nggak punya saudara ya anak-anak kita aja gitu, kita di situ biar titipkan ke tetangga atau saudara kita yang jelas kita cari saudara kita terdekat, kita titipkan untuk sekolah di situ. Nah sekarang kan karena COVID kan sekolah ini harus online, serba online ya, Pak ya. Iya. Terus di sini juga nggak ada sinyal gitu kan. Terus itu jadi kendala besar gak sih, Pak, buat anak-anak di sini, Pak? Ya sangat besar. Ya sangat besar. Jadi gimana ya, kita bingung juga itu. Kalau anak kan ini kan nggak sekolah, nggak liburan. Kalau kita bawa ke pulau, ya di sini jaringan sinyal kurang, terus kita juga butuh kuota, susah juga belinya itu kan. Sedangkan kalau ditaruh di sana hasilnya justru kita sebenarnya pengennya berkumpul dengan anak-anak kita itu, pengen berkumpul, apalagi terkait dengan COVID ini kan kita juga khawatir itu kan, pengen kita memantau gitu gimana anak kita gitu. Tapi ya udahlah, kita demi perjuangan untuk kedepannya pulau ini, kita biarkanlah anak kita di sana berjuang untuk pendidikannya gitu. Nanti untuk mengisi pulau ini gitu. Selain dari wisata, mata pencaharian warga dari mana, Pak? Sebenarnya wisata juga kan dari tahun 2012 aja ya. Kita lebih ke sektor pertanian. Di sini sebenarnya potensinya bagus. Ada kita bisa melaut dan bisa juga ke hutan. Tapi lebih kita mengarah ke hutan, yaitu pertanian, karena sektor di laut itu banyak modal. Kalau di hutan kita kan tenaga aja kan. Kita dulu itu sebelum masuk wisata kita bisa nanam padi. Kalau untuk penghasilan pertanian kita yang udah jelas itu kelapa. Kalau kelapa itu kan 40 hari itu udah bisa dipanen. Tiap 40 hari dipanen. Itu pun tidak semua kan, tidak semua panennya itu bisa hari ini bisa ada yang panen, besok juga ada. Jadi sifatnya kelapa itu kayak seperti pisang gitu. Nggak ada musim-musim tertentu, nggak ada. Yang jelas setiap 40 hari panen, gitu. Kelapa itu panen. Kelapa itu. Jadi itu sektor kehidupan kita dari kelapa itu.
dijual kemana kelapanya? Kita pasarkan ke, biasanya sih ada tengkulak sini, kita jual ke tengkulak-tengkulak. Atau kita nanti, atau kita kirim sambil kita belanja ke pasar gitu untuk stok kebutuhan di sini di pulau. Sekali panen berapa banyak itu Pak? Ya gimana luas lahan masing-masing gitu, bisa mencapai ribuan gitu. Ribuan butir ini. Ribuan kelapa sekali Iya, panen. iya. Angkutnya gimana itu Pak? Untuk angkut kita kumpulkan dulu di pelabuhan, nanti setelah penuh si kapal itu baru berangkat. Mungkin kita bisa koordinasikan masyarakat siapa nih yang mau berangkat, nanti kita kumpulkan di pelabuhan, setelah muat satu perahu baru berangkat. Itu kalau lihat di kebun-kebun warga itu dikasih pagar jarok gitu ya Pak? Iya. Itu biar apa Pak di pagar? Oh ya, untuk keamanan aja, untuk keamanan. Karena sekarang banyak babi, jadi otomatis kita harus apa dipagar lah biar aman gitu. Karena sekarang udah banyak babi di Pulau Sanging ini, udah nggak bisa bertanam lagi kalau nggak dipagar gitu. Babi hutan? Iya, babi hutan. Berarti musuh utamanya warga babi hutan ya Pak ya? Ya sebenarnya kan babi hutan kan hama ya. Iya. Hama. Jadi pertanian kita itu lumpuh oleh babi hutan itu. Sejak kapan itu mulai ada babi Pak dan nggak bisa nanam padi? Kalau babi itu, sebenarnya babi itu bukan asli binatang Pulau Sangiang sih. Babi itu kayaknya datang tahun 2006 itu. Tahun 2006, ya sekitar tahun 2006 babi itu ada yang naroin di Pulau Sangiang ini. Soalnya sebelum tahun 2006 itu babi itu tidak ada. Jadi babi itu ada karena ada yang bawa? Ya, kemungkinan gitu. Kemungkinan begitu. Mungkin apa ya, sabotase orang-orang yang berkepentingan aja kayaknya gitu. Sengaja taruh babi di sini? Iya. Beranak pinak? Iya. Banyak orang datang ke Pulau Sangiang, Bapak senang atau merasa kerepotan? Yang jelas karena pertanian kita udah mulai lumpuh dikarenakan ada hama babi, sektor wisata pengunjung itu ya mendongkrak perekonomian kita. Jadi ya kita senang dan kita harus ngikutin juga dengan perubahan ini gitu. Bahkan kalau bisa ya kita tingkatkan gitu. Karena sektor wisata ini menjanjikan untuk masyarakat Pulau Sangiang. Tak